Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, momentari sepak bola. Dengan rasa penasaran kenapa Barcelona bermain seperti yang kita tonton, dan keputusan Hansi Flick yang menimbulkan banyak pertanyaan di kepala kita. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut Barcelona, apa saja yang terjadi di match Barcelona berhadapan dengan Atalanta, taktikal apa yang terjadi di lapangan di kala Barcelona berhadapan dengan Atalanta, keputusan Hansi Flick, starting line up, bahkan pergantian yang menimbulkan banyak pertanyaan. Nanti semua akan gue bahas, nanti semua akan gue ulas. Bagaimana juga kesempatan Barcelona untuk lolos lagi dari 16 besar ke 8 besar ke semifinal dan sampai final. Kira-kira peluangnya akan seperti apa, akan gue bahas nanti. Sebelumnya gue mau ngucapin semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang dibayar utangnya sama teman-temannya, yang belum order kayaknya udah di close ya teman-teman. Yang ngirim ke Malaysia juga, yang ngirim ke seluruh Indonesia, nanti kalau gue buka gue kabarin lagi merchandise Super Copa dari Pakar Bola. Oke, absen dulu. Ini khusus ya, di episode sebelumnya gue udah menjelaskan skema yang terjadi di babak playoff, babak 16 besar. Tim mana aja yang lolos, tim mana aja yang harus playoff, tim mana aja yang gugur, dan siapa aja yang playoff. Ketemu dengan tim-tim yang sama-sama tim-tim besar, bakal ada juga di playoff nanti. Walaupun kita pusing, kita ruwet melihat formatnya, tapi ternyata banyak big match juga. Ya emang bakal banyak sih secara siaran, ini memenangkan televisi, memenangkan iklan. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja sepak bola. Oke, let's go. Kita bahas Barcelona berhadapan dengan Atalanta dengan skor 2-2 di Montjuic Stadium. Ini dia seperti yang gue bilang kemarin. Kalau lu nonton video gue, siapa-siapa aja yang pemain yang berbahaya, itu pasti kalian langsung paham ya. Kalau gue bilang kalau main 3-5-2 berhadapan dengan 4-2-3-1, pasti flank-flank dari lawan ini sangat berbahaya. Ya kayak Zappa Costa gol untung offside, akhirnya ada Sandro gol dan ada gol di babak kedua. Dan sementara Barcelona gol cepat di babak kedua, ada Lamine Yamal dan ada satu gol lagi, sehingga skor menjadi 2-2. Nah, gol Araujo juga ya. Jadi teman-teman, 2-2. Barcelona sempat unggul 1-0, lalu 1-1, 2-1. Araujo mencetak gol melalui set piece yang disuplai bola dari corner kick oleh Rapinya, lalu dibalas lagi. Barcelona kebobolan kembali menjadi 2-2. Skor akhir menutup jalannya pertandingan. Nah, selain skor, memang yang menarik adalah pemilihan line up dan strategi fleksibilitas taktikal yang diterapkan di lapangan. Maksudnya apa sih bang? Nah gini, buat kalian, ada beberapa komen yang gue baca nih yang bilang nggak apa-apa Barcelona kalah biar Madrid playoff. Madrid kan juga playoff, pun menang juga tadi tetap playoff. Kecuali Madrid kalah, ada yang lain-lain tuh, tim-tim lain ngegeser Madrid, enggak, tetap bisa playoff dia. Yang pertama, gue kasih tahu, kalau lu berharap Barcelona kalah, lu belum mengenal Hansi Flick berarti. Ya, orang-orang Jerman ngapain datang buat kalah, ngapain datang buat menyerah. Ya, kalau bisa kita gempur, kita gempur. Kalau bisa kita menangin, kita menangin. Bukan masalah kalau kita kalah nanti akan ada tim yang akan tersisihkan, yang akan gak lolos, sehingga bisa mengurangi beban ketika kita maju ke step berikutnya. Enggak, Hansi Flick, Jerman, orang Jerman kalau bisa menang di saat itu menangin. Cuma yang jadi pertanyaan gua, kalau mau menang kenapa seperti itu caranya? Nah, maksudnya seperti itu kayak gimana? Barcelona bermain 4-2-3-1. Ya ada Szczęsny jaga gawang, Konde fullback kanan, di tengah ada duet Araujo dan Eric Garcia yang gua ngerasa mereka kayak orang yang belum kenal. Mereka kayak orang yang gak pernah ngobrol di ruang ganti. Sebelah kiri ada Balde yang sedikit demi sedikit memberikan progres dan proses ya. Dia memperlihatkan progres dan prosesnya untuk Barcelona dan untuk dirinya sendiri ya, sehingga kita ngelihat Balde progresnya ada. Di tengah ada Pedri dan Frenkie de Jong. Ya.
Lalu di kanan seperti biasa ada Lamine Yamal yang menciptakan gol. Lalu ada Gavi langsung di sana. Lalu di sebelah kiri Rapinya yang jarang sekali melakukan inverted di babak kedua. Babak pertama mungkin dia agak deep turun, bisa ke tengah. Babak kedua dia selalu wide ujung kiri. Ya, dan ada Robert Lewandowski menjadi striker nomor 9 di Barcelona. Nah, begitupun lawan 3-4-3 ya, yang bisa berubah menjadi 3-5-2, yang bisa berubah menjadi 3-5-4-1 ketika defense ya. Ketika semua turun, Atalanta ketika defense, yang bagus dari Atalanta adalah transisi dan zona markingnya itu loh. Ketika dia bertahan langsung ada 5-4-1. Kalau enggak ada 5-3-2 kayak gitu. Dia cuma gerak kiri kanan, dia drop back, dia gerak kiri kanan, dia nggak ngambil gitu. Tapi kalau Barcelona masih di atas, kalau bisa di pressing, Atalanta akan melakukan pressing seperti itu. Nah, yang seperti gue katakan di episode sebelumnya, lini tengah pasti agak susah dieksploitasi oleh Barcelona. Kenapa? Karena kalau main 3-5-2 yang akhirnya Hansi Flick bertemu dengan bermain 3-5-2 atau 3-4-3, berarti di lini tengah Atalanta itu overload, menang atau unggul jumlah pemain, yang akan merepotkan para gelandang dari Barcelona. Kalau kalian lihat berapa kali Pedri nusuk dari tengah ke dalam, dari tengah ke final third dari Atalanta. Gue bilang bukan cuma hitung jari, hampir nggak ada tuh peluang Pedri yang biasanya dilakukan Pedri. Ya udah, kita lihat dong sampingnya siapa? Frenkie de Jong. Coba lihat berapa kali Frenkie de Jong masuk ke kotak penalti atau memberikan ancaman buat Atalanta. Babak pertama nyaris nggak ada. Ya, kenapa? Nah, ini dia nih maksud gua. Kalau 4-2-3-1, papan gua di studio 1 lagi ya. 4-2-3-1 itu pasti ketika bermain build up pelan-pelan di tengah itu cuman ada 3 gelandang, yaitu double pivot, Pedri, De Jong, dan Gavi. Sementara di tengah Atalanta itu banyak ya, dari Sapa Costa, tengahnya ada 1, 2, 3, 4. Bahkan second strikernya ini turun. Jadi 5-3 itu yang bikin Barcelona mengalami kesulitan, sehingga suplai bola di babak pertama hampir terlihat tidak ada, sehingga build up Barcelona sering kali banyak yang langsung terkena intercept dari lini tengah ya. Makanya Barcelona main ke Yamal, main ke Balde, Yamal, Balde, Konde, Rapinya, Yamal, nggak bisa dari tengah. Kenapa? Karena lini tengah sudah tertutup atau terkunci aliran bolanya oleh pemain dari Atalanta. Itu susahnya berhadapan dengan 3-5-2 atau 3-4-3 berhadapan dengan 4-2-3-1. Kalau kita lawan 4-3-3 gampang ya, lawan Munchen gampang, lawan Madrid gampang, 2 kali lawan Bilbao gampang. Nah, memang sangat terlihat perbedaan di babak pertama dan babak kedua. Pasti ada adjustment. Nah, yang bikin gua gregetan adalah Pedri ini jadi agak susah buat maju ke depan. Karena apa? Wilayah covering dari Frenkie de Jongnya biasa aja. Frenkie de Jongnya tuh yang kayak nggak siap kalau ditinggal sendiri. Ya. Kenapa ke Pedri semalam atau belakangan ini terlihat keren? Dia kan mobile banget. Naik turun. Ini kalau naik sendiri, Pedri naik, Gavi naik, De Jong 1. Ya, bola lepas, cetar 1 lawan 4 di tengah. Matilah. Mati Menir. Ya, dan beberapa kali juga ketika kayak Konde ninggalin ruang, Araujo susah nutup, ngecover. Araujo ninggalin ruang, Garcia nggak tahu kemana, Konde nggak tahu kemana. Jadi sebenarnya memang harus lebih belajar lagi bagaimana cara memahami taktikal ketika berhadapan dengan kayak 3-5-2 atau 3-4-3. Atau intinya adalah overload di lini tengah seperti apa. Karena kalau 3 lawan 3 di tengah, Barcelona pasti menang. Cuman kan sekarang masalahnya 3 lawan 5. Bahkan gue ngelihat 2 lawan 5. Kenapa? Karena Gavi nggak tahu kemana tuh hari. Nggak tahu kemana tuh malam. Gavi gue bilang bukan pemain jelek.
dia memang ngerasa kerusuk, tapi dia tidak memiliki intelijen yang mewah seperti Pedri. Enggak, ya kelasnya beda sama Pedri. Gavi kalau lagi main bagus kan kelihatan banget. Cuma masalah dari Gavi adalah inkonsistensi. Ya, bagaimana bisa gak dia kayak ya bagus terus gitu. Minimal kayak Pedri sekarang dipakai bagus terus, atau kayak Kubarsi bagus terus gitu. Jadi stabil aja. Stabil aja, nggak perlu yang menonjol apa banget, tapi stabil, bagus, stay. Itu nggak bisa. Gavi kalau lagi bagus nyata banget, bold kelihatannya, tapi kalau lagi turun dia udah hilang, nggak kelihatan. Kayak semalam kan, kayak tadi pagi udah nggak kelihatan begitu. Nah, dari lini belakang Szczęsny ya seperti kita tahu lah ya, walaupun kebobolan 2 tapi save-nya ada beberapa save krusial. Ya emang bikin hiburan aja nih Szczęsny di belakang ya, Szczęsny ya. Nah, di lini tengah Araujo dan Eric Garcia kayak harus dibikin satu grup lah biar dia ngobrol gitu loh. Kalau nggak di sekamar bareng lah. Balde bagus, Konde bagus, Lamine Yamal lagi on fire ya. Walaupun beberapa kali bola mental atau ada bola yang harusnya dipasing tapi nggak dia passing, tapi golnya dia ya keren aja gitu, keren. Dan dia man of the match deh. Nah itu, rapinya nggak terlalu seperti rapinya yang sebelum-sebelumnya, karena di babak kedua dia terlalu ujung, dia terlalu wide banget, terlalu jauh dari gawang. Biasanya kan dia main ke tengah bisa lebih klinis dari second striker, tapi itu tidak dilakukan oleh Rapinya. Lewandowski ngadet. Ini ada yang komen kemarin nih, Lewandowski jadi main dulu deh, ngadet. Bener, ngadet. Ya, ngadet walaupun memang sebenarnya agak susah sih. Ngadetnya kelihatan kenapa? Karena dia belum dapat lagi peluang-peluang lain. Jadi ngadetnya itu kelihatan banget. Jadi babak pertama kan peluang nggak terlalu banyak. Ada Lewandowski yang sampai jatuh tuh, sayang banget. Nah itu aja, itu yang terjadi. Nah maksud gua, kan tadi abang bilang Bang Apip, kalau misalkan kalau kita ngincar seri atau menang, kita nggak kenal yang sama Hansi Flick. Tapi kok mainnya gitu? Nah itu dia, gue juga bingung. Maksudnya gini, kenapa Lamine Yamal ditarik di menit 92? Ya tambahan waktu 5 menit, baru ditarik 92 menit, sisa 3 menit diganti Pau Victor. Ngapain? Coba dijawab, kenapa begitu? Buat apa? Mau diapain? Ya, Gavi ya pas lah di menit 68 kalau nggak salah ditarik ya, ganti Fermin. Cuma kayak mau ngincar apa nih? Kalau mau ngincar menang, ya benar sih masih ada stay rapinya. Kenapa nggak coba juga Pablo Torre dicoba, ataupun sekalian Ansu Fati kan dibawa, mainin Ansu Fati. Kalau Pablo Torre nggak dicoba di pertandingan tersebut, kasih tahu ke fans boleh, kasih tahu ke preskon. Sebenarnya Pablo Torre ini proyeknya apa? Pemain yang important kah? Pemain yang second choice kah? Gitu, kasih tahu. Gitu. Ini masih muda, jam terbang masih banyak. Oh, nggak bakal kita ini kok. Mau di loan dulu, loan silakan. Daripada gue ngeliat Gavi kayak gitu inkonsisten, mendingan jajal Pablo Torre. Ya. Gimana tuh? Kenapa tuh Pablo Torre nggak dimainin? Padahal bagus mainnya, dikasih kesempatan bagus. Kadang gini, orang yang berbakat itu ya, dia nggak jadi sukses bukan karena dirinya nggak mumpuni, tapi karena nggak dikasih kesempatan. Ya, orang yang punya bakat menjadi orang yang sia-sia karena apa? Karena kurangnya kesempatan. Kesian gue. Ya, lu tau lah orang-orang yang punya potensi. Mungkin diri lu yang lagi nonton, gue kayaknya bisa deh melakukan hal ini. Cuma linknya mana nih? Cuma kesempatannya mana nih? Nah, kesempatan itu yang memang yang paling susah dicari ketika kita udah berdoa dan ikhtiar adalah kesempatan. Nah, makanya nih ya, ini kehidupan lah nih ya, gue ngomong kehidupannya. Buat kalian yang ngerasa kalian udah kerja keras, banting tulang, kerja pergi pagi pulang malam, terus rajin ibadah. Kalian tuh udah ngerasa semua tenaga udah gue keluarin, ya semua doa atau ibadah udah gue lakuin, tinggal berserah. Nah, tinggal kita minta doa untuk mendapatkan kesempatan. Karena itu ya, buat apa kita kerja keras kadang-kadang. Maksudnya bagus kerja keras. Kadang kita udah kerja keras ini itu.
tapi nggak ada link. Ini itu kita udah buat, udah melakukan, tapi kesempatannya nggak ada. Kadang kan bikin capek sendiri gitu. Nah, Pablo Torre kayak gitu nih, dikasih kesempatan, dia bisa bagus, antar assist, antar golin. Tapi sekarang kesempatannya lagi dikit. Nah, kayak gitu. Makanya kalau udah nggak dikasih kesempatan, kasih tahu. Ini orang mau diapain? Kalau menurut gua, kalau emang di Barcelona nggak dimainin karena gelandang banyak, dijual aja. Ini orang masih mau main bola, bocil masih mau main bola, jangan dimatiin karirnya, udah gitu. Nah, Frenkie de Jong semalam nggak kelihatan, ya, karena Frenkie de Jong mobilitasnya nggak terlalu tinggi, jarak tempuhnya juga etos kerjanya nggak terlalu tinggi. Ini yang menghambat kinerja dari Pedri. Pedri yang harusnya bisa lihai naik turun, ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena harus backup De Jong. Karena kalau De Jong ditinggalin 1 lawan 4 di tengah, kayak gitu. Gavi hilang, Lewandowski ngadet, Rapinya ini. Udah, itu sih yang ada di pertanyaan gue. Kenapa kayak misalkan Lewandowski nggak diganti di menit 60-an. Di 60 diganti ya? Lupa gue diganti menit apa. Nggak diganti babak kedua pas lagi mau panas, Ferran kasih kesempatan. Atau Ansu Fati ganti Rapinya, nggak apa-apa. Lagi apes Rapinya udah Rapinya lagi apes kan kelihatan kadang-kadang. Lamine Yamal diganti emang biar nggak cedera. Ya kenapa diganti menit 92? Pau Victor masuk ngapain? Pau Victor, Romario dia masuk langsung golin 2, bukan. Kayak gitu. Kubarsi main lagi nggak apa-apa biar panas, karena next kan bakal berhadapan dengan Valencia gitu. Itu aja sih. Coba kalian ada unek-unek gak yang pengen nonton Barcelona katanya pengen menang, tapi kok kayak gini gitu? Apa emang Barcelona ngincer seri? Gue ngerasa nggak ngincer seri. Kalau emang lu mau ngincer seri, cadangin aja pemain-pemain inti gitu, oke? Gitu dulu teman-teman. Ya, doain gue mau syuting. Jadi film ini sekali lagi gue katakan, di tahun ini ada 2 film yang bakal tayang di bioskop. Mungkin ada 1 yang tayang abis lebaran, 1 lagi bakal diinfoin karena baru syuting sekarang. Buat yang belum kebagian, nanti gue kasih tahu lagi kalau kita open pre-order lagi. Yang buat orang atau Karbol Mania yang udah transfer, tenang aja, aman, pasti aman. Ntar gue pulang dari syuting langsung gue kirim, tinggal kalian pakai aja di rumah, oke? Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidur dulu ya guys, istirahat guys. Pak Bos.